got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm a block with it. Bitches on my line, and you know. Kata ihsan berasal dari kata kerja fi'il hasuna yasunu hasanan yang artinya baik. Asana yusinu ihsanan artinya memperbaiki atau berbuat baik. Ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya maupun ibadah umum aktivitas sosial. Ruang lingkup ihsan. Pihak Yega berhak mendapat ihsan. 1. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk ibadah khusus ataupun ibadah umum. Beribadah kepada Allah 2. Seakan melihatnya, merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi, karena dia berangkat dari sikap membutuhkan, harapan dan kerinduan. B. Beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah melihatnya. Kondisi ini lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan yang pertama karena sikap ihsannya didorong dari rasa diawasi. 2. Ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. A. Ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua ialah dengan cara mengasihi, memelihara, dan menjaga mereka dengan sepenuh hati, serta memenuhi semua keinginan mereka selama tidak bertentangan dengan aturan Allah. B. Ihsan kepada kerabat karib, menjalin hubungan baik dengan karib 5 kerabat, adalah bentuk ihsan kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan seseorang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan perusak di muka bumi. C. Ihsan kepada anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, ialah dengan cara mendidiknya dan memelihara hak-haknya. Banyak ayat dan hadis menganjurkan berbuat baik kepada anak yatim, di antaranya adalah sabda Rasulullah aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga kelak akan seperti ini, seraya menunjukkan jari telunjuk jari tengahnya. H.R. Al-Bukhari, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. D. Ihsan kepada fakir miskin, berbuat ihsan kepada orang miskin, ialah dengan memberikan bantuan kepada mereka terutama pada saat mereka mendapat kesulitan. Rasulullah bersabda, orang-orang yang menolong janda dan orang miskin, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. H.R. Muslim dari Abu Hurairah. Ihsan kepada tetangga. Ihsan kepada tetangga dekat meliputi tetangga dekat dari kerabat atau tetangga yang berada di dekat rumah, serta tetangga jauh, baik jauh karena nasab maupun yang berada jauh dari rumah. F. Ihsan kepada tamu. Ihsan kepada tamu secara umum adalah dengan menghormati dan menjamunya. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. H.R. Jamaah, kecuali naai. G. Ihsan kepada karyawan atau pekerja, kepada karyawan atau orang-orang yang terikat perjanjian kerja dengan kita, termasuk pembantu, tukang, dan sebagainya. Kita diperintahkan agar membayar upah mereka sebelum keringat mereka kering segera, tidak membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup melakukannya. Secara umum kita juga harus menghormati dan menghargai profesi mereka. H. Ihsan kepada sesama manusia. Kiamat, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. H.R. Al-Bukhari dan Muslim, wahai manusia, hendaklah kita melembutkan ucapan, saling menghargai satu sama lain dalam pergaulan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ihsan kepada binatang. Berbuat ihsan terhadap binatang adalah dengan memberinya makan jika lapar, mengobatinya jika ia sakit, tidak membebaninya di luar kemampuannya, tidak menyiksanya jika ia bekerja, dan mengistirahatkannya jika ia lelah. J. Ihsan kepada alam sekitar. Alam raya beserta isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Untuk kepentingan kelestarian hidup alam dan manusia sendiri, alam harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab.